Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya kita hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja, segala puji hanya milik Allah. Pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama hadir di rumah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan dengannya insya Allah mudah-mudahan Allah meridhai kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Majelis kita ini kita harumkan pula dengan mengucap salawat dan mengirimkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kajian kita dari kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji masuk ke persoalan Al-Jabairu wal-Asaib, yaitu pembahasan tentang Al-Jabair wal asaib. Nah, apa itu al-jabair? Dalam bahasa Arab, al-jabairu jam'u jabiratin. Jadi kata-kata jabair dalam bahasa Arab itu jamak, bentuk plural dari kata jabiratun. Jadi jabiratun, jabiratani, jabairun. Dia adalah bentuk jamak, ya, bentuk jamak taksir. Nah, apa itu jabair? Wahiyya ribatun, semacam ikatan, ya, semacam ikatan, yudha'u 'alal adwil maksuri liyujbar. Jadi ikatan yang diletakkan di anggota tubuh yang patah, agar supaya yang patah tadi tidak lari kemana-mana. Jadi misalnya tangan kita patah, jadi ada yang diletakkan di situ, ya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa pula diterjemahkan seperti pen. Jadi pen yang diletakkan di tangan atau di kaki, kemudian dibalut dengan perban supaya anggota tubuh atau tulang belulang yang remuk dan patah tadi liyujbar, agar dia kokoh. Nah, jadi barangkali terjemahan yang bebasnya adalah semacam pen yang diletakkan di anggota tubuh yang patah supaya tidak tercerai-berai kembali atau supaya tidak remuk, agar supaya kokoh. Ya, misalnya kaki kita patah, lalu diletakkan di sana pen, ya, atas, bawah, kiri, kanan, samping, ya, muka, di depan, itu diikat supaya dia kokoh.
Nah, itu yang disebut di dalam bahasa Arab atau dalam istilah fikih disebut dengan jabair. Lalu ada pula yang kedua disebut dengan al-asaib. Asaib itu adalah jam'u isabah, jamak dari kata isabah. Jamaknya adalah asaib. Apa itu? Ribatun yudha'u 'alal jarhi liyahfadhahu minal awsakhi hatta yabra. Yaitu ikatan yang diletakkan di anggota tubuh yang luka, ya, supaya dia terjaga dari kotoran atau bakteri sampai dia sehat. Maka bisa kita terjemahkan ini semacam perban. Ya, kalau asa jabair, ya, jabair adalah pen, kalau asaib adalah perban. Jadi ada yang luka misalnya di anggota tubuh kita, lalu harus diberikan plester atau semacam perban supaya yang luka tadi tidak infeksi, ya, supaya dia terjaga dari bakteri kotoran hatta yabra, sampai dia sembuh. Nah, lalu apa persoalan ini hubungannya dengan fikih taharah? Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, kakinya patah, tangannya patah, sehingga memerlukan media alat bantu untuk menyehatkannya. Sebagaimana jika ada di antara kita yang terluka tangannya, kakinya, anggota tubuhnya, sehingga mesti ditutup dengan perban atau plaster, ya, lalu bagaimana tata cara orang yang ditimpa musibah seperti ini? Bagaimana tata cara dia bersuci? Nah, jadi bagaimana misalnya kalau ada kaki yang patah, lagi dibalut dengan pen. Nah, apakah ketika kita mandi wajib harus dicuci semuanya, atau yang tadinya terluka harus dibuka, atau bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas di dalam kajian fikih kita. Maka disebutkan di sini, walamma kanal islamu dinal yusri, bahwa sesungguhnya Islam itu kita ketahui adalah agama yang memudahkan. Jadi banyak dari ajaran-ajaran agama kita ini yang sangat memudahkan. Kenapa? Karena karakter dari Islam ini adalah daf'ul masyaqqah wa raf'ul haraj, yang mengangkat, menolak segala yang sulit dan memudahkan segala yang sukar. Jadi tidak ada di dalam ajaran Islam ini yang berat dilakukan sesungguhnya, sebagaimana tidak ada di dalam ajaran Islam ini yang menyengsarakan kita. Nah, maka contohnya, barang siapa di antara kita yang tidak mampu untuk salat berdiri, boleh duduk. Jika tidak mampu duduk, dia boleh berbaring. Tidak mampu berbaring bahkan boleh dengan isyarat. Sebagaimana juga orang yang tidak mampu berpuasa diizinkan dan ditutup, ya, di ayat itu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian di dalam ajaran agama ini banyak kemudahan, wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi prinsip pertama yang harus kita ingat di dalam persoalan-persoalan yang ada di dalam agama kita ini, itu aturan-aturannya sesungguhnya menjaga konsep kemudahan dan tidak memberatkan umatnya. Nah, tetapi walaupun demikian, walaupun agama kita ini mudah, ra'a hadhihi nawahi. Jadi Islam menjaga batas-batas ini atau sisi-sisi ini, wa syara'a lahal ahkam allati tadmanu tawfiqa baina ada'il ibadah wal muhafazati ala salamatil insan. Jadi walaupun Islam memberikan banyak kemudahan, ya, Islam menetapkan
menetapkan, mensyariatkan hukum-hukum, ya, tata cara beribadah yang menjamin adanya taufik. Taufik itu dipadu-padankan antara melaksanakan ibadah dan menjaga keselamatan manusia. Jadi Islam datang dengan kemudahannya, tetapi walaupun datang dengan kemudahan yang demikian, Islam juga memadu-madankan atau mengumpulkan antara bagaimana seseorang ini bisa melaksanakan ibadah, di sisi lain dia juga mendapatkan keselamatan. Jadi dikumpulkan. Nah, itulah bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat kita ini. Ada orang yang misalnya lehernya patah, otomatis dia harus memakai pen, ya. Ada dulu jamaah kita yang dia kecelakaan mobil sehingga lehernya kena dan harus beberapa minggu memasang pen itu. Dan dia bertanya, bagaimana tata cara saya jikalau harus mandi wajib? Nah, apakah pennya dibuka atau bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas dalam kajian kita ini. Nah, lalu masuk kita ke teknis hukumnya. Ahkamul jabairi wal asaib. Hukum orang yang memakai pen atau yang memakai perban, itu al-maridul musabu bijarhin au kasrin, ya. Jika ada seseorang yang dia ditimpa luka ataupun patah anggota tubuhnya, qad yahtaju ila wad'i ribat. Kadang-kadang orang yang ditimpa luka atau patah tulang tadi harus menggunakan media, ya, seperti perban atau pen tadi, ya, dan ada pula yang tidak. Nah, ini yang kita bahas sekarang, orang yang memerlukan menggunakan pen atau perban atau plaster tadi. Nah, dikatakan di sini, fa in ihtaja ila wad'i ribatin lazimahu fi hazihil halati salasatu umur. Jadi kalau ada di antara kita nanti la qadarallah yang misalnya kakinya patah, anggota tubuhnya patah, atau ada yang luka sehingga harus dibalut dengan perban, itu yang mesti dia lakukan adalah 3 hal, 3 perkara. Nah, apa yang pertama? Ayyusilal juz'as salima minal adwil musab. Mencuci anggota tubuh yang sehat dari yang sakit. Misalnya contoh begini, tangan siku patah sehingga harus dipasang pen di sini. Atau luka dijahit sehingga harus dibalut dengan perban. Nah, anggota yang diikat tadi, yang dikasih perban tadi, ditutup, ya, otomatis ditutup. Nah, bagaimana tata cara berwuduknya? Bagian yang sehat tetap dicuci. Nah, itu maksud yang pertama. Jadi tata cara pertama, bagian yang sehatnya mesti dicuci. Misalnya yang sakit itu dari lengan ke siku, ini tertutup perban. Bagian yang sehat tetap wajib dicuci. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyam saha ala nafsir ribati awil jabirati awil isabati kulliha. Lalu yang kedua tata caranya, bagian yang tertutup tadi diusap semuanya. Tidak disiram, diusap. Ya, ambil air tadi untuk, ini contoh ketika kita berwudu, ambil air, kemudian percikan, lalu diusap. Ya, usap atas, usap samping, ya, usap di bawah, diusap semuanya. Itu yang kedua. Jadi setelah dicuci yang sehat, diusap yang tidak sehat tadi. Nah, lalu yang ketiga, ayyatayammam badala ghuslil juz'il maridi inda wusulihi ilaihi bil wudu. Lalu setelah itu dia bertayammum. Berarti digabung antara wudu dengan tayammum. Teknisnya bagaimana? Misalnya ketika dari lengan sampai ke siku dibalut dengan perban karena luka, karena patah, atau ada pen yang diletakkan, ditaruh di sini. Lalu dia berwudu.
Dicuci muka 3 kali, kemudian tangan kanan ya 3 kali. Setelah itu dia mencuci bagian yang sehat, ya bagian yang tidak sakit tadi, lalu mengusap bagian yang sakit, kemudian lanjutkan ke mengusap kepala, telinga, lalu kaki. Selesai berwudu tadi, lanjut dia bertayamum. Jadi teknisnya begitu Pak ya. Jadi setelah itu dia bertayamum dengan tanah, ya dalam mazhab Syafi'i tanah. Ya tanah yang ada debu di sana, tayamum, ya diusap saja, kemudian tangan dan wajah dan tangan. Nah, itulah teknis tata cara orang yang dia apabila tertimpa musibah ada dari anggota tubuhnya yang mesti dicuci, mesti dibersihkan, ya maka gantinya digabung antara berwudu dengan tayamum. Nah, jadi teknisnya seperti itu. Maka di sini dikatakan ayyatayammam, dia bertayamum sebagai ganti dari mencuci bagian yang sakit tadi ketika ya sampai kepadanya air. Jadi maksudnya selesai dia berwudu dengan mengusap tadi, karena ada ketidaksempurnaan wudu maka dia menggabungkannya dengan tayamum. Jadi begitu teknisnya nanti bapak-bapak, misalnya jika ada anggota tubuh kita yang luka yang ternyata harus dan tidak boleh terkena air, maka teknisnya seperti itu. Jadi digabungkan antara wudu dengan tayamum. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini disebutkan wa illam yahtajja ila wad'i ribat. Kalau misalnya ada orang yang sakit tadi, dia tidak membutuhkan perban, tidak mesti ditutup, ya. Lalu apa? Wajaba alaihi ayyagsilas sahih. Yang sehat tetap wajib dicuci. Wa yatayammam anil jarih, ya, dia bertayamum dari ganti dari yang terluka tadi apabila dia tidak mampu mencucinya. Ya, jadi misalnya ini ada yang luka di tangan, tapi dia tidak boleh terkena air, tetapi tidak mesti harus diperban. Ya, nah itu bagian yang sehat itu dicuci, ya. Kemudian bagian yang sakit tadi itu dia ganti dengan tayamum setelah dia berwudu tadi. Nah, maka dikatakan di sini iza kana la yastati'u ghasla mawdi'al illah, apabila dia tidak mampu mencuci bagian yang terkena sakit tadi. Nah, saya rasa ini tidak sulit ya. Jadi jika ada yang ditaruh perban, perbannya diusap. Jika tidak memerlukan perban, misalnya lukanya sudah agak mengering tapi tetap tidak boleh tersentuh air, maka yang kering, yang sakit tadi tidak perlu dicuci tetapi diganti dengan tayamum. Nah, jadi di sini disebutkan kembali, nah orang yang seperti ini kasusnya wa yajibu i'adatu tayammum li salati kulli fardin. Jadi setiap ia akan melaksanakan salat, dia mesti mengulang tayamumnya tadi. Karena satu tayamum hanya untuk satu kali salat fardu, ya. Nah, wa illam yuhdis, sekalipun dia tidak berhadas. Sekalipun dia tidak berhadas. Nah, wala yajibu alaihi ghaslu baqil a'da, dan dia tidak wajib mencuci anggota tubuh yang lain, ya, illa iza ahdas, kecuali dia berhadas. Jadi ketika misalnya kita berwudu dengan model digabung dengan tayamum tadi di saat kondisi seperti yang kita sebutkan tadi, dan dia berwudu dan tayamum tadi untuk sholat maghrib, selama dia tidak batal, ya, tidak buang angin, tidak buang air besar, buang air kecil, tidak bersentuhan, ya, selama tidak batal berhadas, dia tidak perlu mengulang wudu. Tetapi untuk masuk isya nanti dia wajib mengulang tayamum. Wudunya tidak. Jadi cukup tayamum saja. Jadi pergi keluar sebentar, ya,
yang anggota yang tadi kena musibah tadi, cukup tayamum, setelah itu baru datang ke masjid atau mungkin sholat di rumah untuk melaksanakan sholat fardu yang lainnya. Jadi bisa dipahami barangkali Pak ya, teknisnya seperti itu yang disebutkan di dalam kitab ini. Lalu muncul pertanyaan, kok digabung antara wudhu dengan tayamum? Apa tidak cukup dengan wudhu saja kemudian diusap? Ya, mana yang terluka tadi? Kenapa harus digabung dengan tayamum? Nah, barangkali banyak di antara jamaah yang mencukupkan diri dengan berwudhu saja. Saya pernah menemui waktu itu ada jamaah yang patah kakinya, saya berwudhu saja Ustaz, saya tidak gabung dengan tayamum. Nah, padahal aturannya adalah digabung dengan tayamum. Nah, apa dalilnya? Nah, dalilnya ini yang kita kaji sekarang, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud pada nomor hadis yang ke-336 bersumber dari Jabir radhiyallahu anhu qala. Jadi Jabir berkata, semoga Allah meridainya, kharajna fi safar. Suatu ketika kami ramai, banyak orang sedang melakukan perjalanan. Fa asaba rajulan minna hajarun. Lalu ada di antara kami ini ada satu orang yang tertimpa kena batu kepalanya. Ya. Lalu apa? Fasajjahu fi ra'sihi, sehingga batu tadi mengenai kepalanya sehingga kepalanya itu koyak atau robek. Nah, luka kepalanya. Kemudian setelah itu summah talam. Ya, kemudian kami tertidur. Kemudian orang yang terkena musibah sehingga kepalanya robek tadi, ya, dia tertidur, kami tidur, ya, dan dia mimpi basah. Nah, kalau mimpi basah kan wajib mandi. Nah, lalu apa yang terjadi? Fa'asa ala ashabah. Orang yang luka kepalanya tadi tertidur dia lalu mimpi basah, lalu dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya yang lain. Apa katanya? Hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Bagaimana menurut kalian wahai para sahabat? Apakah saya boleh mengambil keringanan tayamum saja? Jadi tidak perlu mandi. Nah, dia bertanya seperti itu kepada para sahabat. Nah, lalu ya sahabat-sahabatnya tadi mengatakan, "Ma najidu laka rukhsatan." Wahai sahabatku, rasanya kami tidak mendapatkan ada keringanan untuk kamu. Nah, jadi berfatwa mereka tanpa dasar ilmu. Nah, jadi ini bahayanya ya, berfatwa tanpa dasar ilmu. Kenapa? Karena di dalam pikiran para sahabat ini, sekalipun kepalanya luka, wa anta taqdiru 'alal ma, kita masih mendapatkan air. Kenapa harus bertayamum? Jadi ente masih bisa memakai air. Kenapa harus tayamum? Lalu apa yang terjadi? Faghtasala, mandilah laki-laki yang terluka tadi, mandi dia, ya, karena mandi itu mungkin lukanya ini tidak boleh terkena air atau semakin infeksi. Setelah mandi itu mati dia, Bang, meninggal dia. Nah, lalu ya, falamma qadimna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Ketika kami berjumpa dengan Rasulullah, lalu Rasulullah dikabarkan tentang masalah yang kami hadapi dalam perjalanan tadi, tentang ada satu orang yang luka di kepalanya menganga, lalu dia mimpi basah, lalu dibawa mandi juga, bersebab diberikan fatwa oleh orang-orang terdekatnya waktu itu untuk tetap mandi, ya. Karena masih dianggap boleh bisa memakai air. Lalu dikabarkan kasus itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa respon dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qatalu. Secara tidak langsung, ini orang yang memfatwakan tadi sudah membunuh, ya, sahabat yang satu tadi, qatalahumullah. Jadi ada semacam kekesalan dari Rasulullah. Ya, mereka sudah membunuh sahabatnya tadi. Mudah-mudahan nanti mereka, ya,
kata Rasul semacam ungkapan kekesalan, ya semoga mereka juga mendapat balasan. Nah, jadi itu bahasa Nabi Muhammad SAW. Lalu apa kata Nabi? Ala sa'alu izlam ya'lamu. Aduhai, kiranya mereka mau bertanya apabila mereka tidak tahu. Nah, lalu Nabi melanjutkan, fa inna ma shifa'al su'al. Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Nah, lalu Rasulullah SAW menyebutkan teknisnya, innama kana yakfihi ayyatayammam. Sesungguhnya pada kasus laki-laki yang kepalanya luka tadi, cukup dia tayamum, kata Rasul. Wa ya'sira au ya'siba ala jurhihi khirqah. Lalu jika ada yang luka tadi, letakkan perban atau semacam kain penutup di yang luka tadi. Nah, jadi cukup bertayamum, lalu letakkan di tempat yang terluka tadi semacam penutup sehingga tidak basah, ya. Summa yamsahu 'alaiha, kemudian usap saja, kata Rasul. Wa yaghsila sa'ira jasadi. Lalu setelah itu baru dia siram, mandi anggota tubuhnya yang lain. Nah, inilah yang menjadi dalil digabung antara tayamum, antara wudhu atau mandi dengan tetap bertayamum. Nah, jadi kalau ada misalnya nanti luka di kepala kita sehingga harus dijahit, sehingga harus diperban, lalu kita wajib mandi, ya, mandi wajib, maka cucilah bagian, ya, basuhlah bagian yang sehat. Setelah itu usap bagian yang sakit tadi. Setelah selesai itu baru bertayamum. Maka begitulah aturan bagi orang yang ada di anggota tubuhnya yang harus diikat, diletakkan perban, harus dijahit, harus diletakkan pen. Dan beginilah Islam datang mengajarkan antara menjaga kemudahan dan menjamin keberlangsungan, ya, ibadah seorang hamba dan juga menjaga nyawanya. Nah, sehingga dipadu-padankan, ya, dijamin antara bagaimana ibadahnya bisa dilakukan dan ia pula terjaga atas keselamatannya. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, di dalam riwayat Imam Abu Dawud yang menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i, menggabungkan antara berwudu dan mandi dengan tayamum. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini sebagai penutup dibahas masa, ya, lamanya boleh kita mengusap di perban atau di pen yang terletak di anggota tubuh tadi. Maka di sini disebutkan laisa lil mashi 'alal jabirah awil isabah muddatun ma'lumah. Jadi tidak ada masanya. Jadi selama perlu memakai perban, selama itu pula kita mengusapnya dan bertayamum setelahnya. Nah, maka di sini disebutkan fa idza zalal uzru, ketika uzurnya sudah hilang, ya, misalnya lukanya sudah kering, kemudian yang tadinya patah tulangnya itu sudah menyatu kembali, batalal mashu wa wajabal ghaslu, maka tidak sah lagi mengusap, maka dia wajib mandi atau wajib berwudu mencucinya. Nah, maka demikianlah aturan yang disebutkan di dalam kitab fikih ini, dan itulah dalil yang disampaikan oleh para ulama yang menjadi alasan penggabungan antara berwudu atau mandi dengan tayamum. Jadi tidak cukup dengan tayamum saja. Sebagaimana tidak boleh pula, ya, dicuci anggota tubuh yang sakit tadi karena bisa jadi akan mendatangkan mudarat. Maka datanglah Islam memadankan antara kemudahan dan keselamatan. Nah, demikian, ya, sebagai materi yang bisa kami sampaikan pada waktu yang terbatas ini. Kita buka ruang tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Jika ada yang ingin bertanya langsung, silakan. Silakan, Pak.
Waalaikumsalam. Kurang dengar, Pak. Ya, silakan. Luka bakar. Ya, baik. Baik. Nah, tadi disebutkan di sini, jadi kondisi seseorang itu, ya, kalau ada penyakit di anggota tubuhnya tadi, ada yang mengharuskan memakai perban, ada yang tidak mengharuskan memakai perban. Nah, bagi yang memakai perban kan diusap tadi, Pak, ya. Nah, bagi yang tidak memerlukan perban, wajib mencuci yang sehat. Misalnya luka bakarnya itu di telapak tangan dan di atas tangannya ini, maka yang sehat tetap wajib dicuci. Karena luka bakar kan tidak boleh ditutup itu barangkali ya, karena akan memudaratkan. Nah, maka disebutkan di sini wa yatayammam 'anil jarih iza kana la yastati'u ghasla mawdi'al illah. Jadi yang kena luka bakar tadi tidak dicuci dan juga tidak diusap, Pak. Ya, karena dia harus kering. Lalu gantinya apa? Setelah selesai mencuci tadi, selesai semua anggota tubuhnya dicuci, setelah itu dia bertayamum. Ya, bertayamum, ya, muka dan tangan, termasuk tangan yang terkena luka bakar tadi diusap, tetapi diusap sedikit saja supaya tidak, tapi diisyaratkan saja untuk mengusapnya apabila tidak bisa disentuh karena mungkin masih lembek atau mungkin masih masih bahaya untuk disentuh. Jadi begitu teknisnya bagi yang terkena luka bakar, apalagi yang baru-baru kena itu, Pak, ya. Nah, jadi konsepnya tetap teknisnya bagian yang sehat wajib dicuci. Ya, bagian yang terkena luka bakar tadi tidak perlu dicuci, tapi cukup ditayamumkan setelah berwudu tadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, semoga tidak diuji oleh Allah dengan dengan penyakit-penyakit seperti itu. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Berdarah. Ya. Asal kena air berdarah. Jadi bagaimana bersucinya begitu ya? Baik. Nah, jadi ada luka yang apabila terkena air akan semakin sakit atau mengeluarkan darah. Maka solusinya kalau dia akan mengeluarkan darah harus diperban. Ya, jadi harus diperban. Nah, selama tidak mampu dan tidak boleh terkena air, maka teknisnya seperti tadi. Jadi berwudu, ya, anggota tubuh yang sehat tetap dicuci. Misalnya lukanya di sini ya. Ini ke bawah masih mesti dicuci, ini mesti dicuci. Nah, anggota yang diperban tadi diusap. Ya, diusap ya yang kena perban tadi. Baru setelah selesai berwudu kita sempurnakan dengan tayamum. Nah, jadi harus digabung antara wudu dan tayamum. Jadi kok teknisnya Bapak ya, jangan sampai dengan kita bersuci tadi memudaratkan kita pula. Maka diberikan rukhsah, kemudahan oleh syariat untuk mengusap, apalagi jenis luka yang akan menimbulkan darah. Maka tentu sangat rentan apabila terkena air, maka mesti diperban. Nah, perban itulah yang kita bahas sekarang. Jadi mengusap perban atau mengusap pad. Jadi begitu, Pak, ya. Silakan jika ada yang lain. Silakan Pak Haji. Bolehkah tayamum dengan debu-debu yang ada di dalam ruangan? Di dalam mazhab Hanafi boleh, ya. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i mesti tanah yang berdebu.
Jadi tanahnya itu. Nah, jadi saya lebih cenderung ke mazhab Syafi'i karena bahasanya turab, ya. Turab itu kan tanah. Jadi silakan keluar rumah, ya tanah-tanah kering itu pastikan tanahnya bersih, Pak. Jangan pula pasir-pasir tempat kucing di situ. Ya, tanah di depan rumah yang nampak kita bersih, ya cukup oleskan tangan di situ. Ya, yang penting tanah. Tapi kalau di sini kan bukan tanah, itu hanya debu. Jadi kita mengikut mazhab Syafi'i tanah. Kecuali misalnya dalam perjalanan, dalam pesawat, dalam mobil yang tidak bisa berhenti, ya itu mungkin boleh kita mengambil pindah ke mazhab lain. Tetapi selagi kita masih bisa menggunakan tanah, maka gunakan tanah. Jadi ada di antara jamaah umroh kita yang sengaja membawa tanah itu, Pak. Jadi tanah itu dibawanya masuk ke dalam pesawat. Jadi setiap masuk atau salat dia dimasukkannya ke dalam semacam tempat makan itu ada tanah. Jadi bertayamum dia dengan tanah itu. Padahal kalau di dalam pesawat itu ada teknis yang lebih mudah sebenarnya. Bisa berwudu sebenarnya. Bagaimana? Kita bawa saja sprayer yang disemprot-semprot pakai apa itu, masukkan air. Bisa kita berwudu. Jadi belum lagi dikategorikan kita mesti pindah ke tayamum ketika kita masuk pesawat itu, perjalanan pesawat, karena masih mampu kita menggunakan air. Jadi semprotkan saja ke muka, sudah selesai. Semprotkan ke tangan, selesai. Nah, nanti habis tinggal diisi lagi di kamar mandi, di toilet pesawat itu. Nah, kalau saya seperti itu biasanya. Kalau naik pesawat pergi ke luar negeri, itu pakai sprayer, apa istilahnya itu? Yang kecil, yang agak sepanjang ini itu. Jadi cukup untuk sekali berwudu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau pergi umroh, teknis seperti itu bisa dilaksanakan. Jadi tidak perlu bawa tanah gitu ya. Nah, jadi itu jawaban kita yang kita sebutkan. Jadi mesti tanah. Ada yang lain? Sebelum kita jawab pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jenazah COVID apakah wajib dimandikan ataukah boleh diganti dengan tayamum? Nah, yang berlaku di tengah masyarakat kita sekarang, jika ada jenazah yang kena COVID itu kan tetap dimandikan ya. Bapak-bapak ada yang tahu? Tetap dimandikan, Bu. Jadi tidak ada keringanan yang kita lihat untuk ditayamumkan. Jadi mesti dimandikan dengan protokol yang ada di rumah sakit. Jadi kalau ada yang mentayamumkan, rasanya kita belum menemukan keringanan untuk bolehnya tayamum. Itu yang pertama. Apa alasannya? Saya pernah mendengar wawancara di televisi, jika jenazah yang meninggal karena penyakit COVID tadi, karena virus COVID-19 tadi, ketika dia sudah meninggal, itu virusnya itu pun sudah habis. Nah, jadi tidak ada kekhawatiran sesungguhnya jika benar hasil wawancara dokter ini gitu kan. Nah, jika benar, maka sesungguhnya tidak ada kekhawatiran lagi untuk memandikan. Jadi kita belum menemukan adanya keringanan
betapa jenazah Covid tadi boleh ditayamumkan, dan selama ini tetap dimandikan, Bu. Jadi tidak ada yang ditayamumkan yang saya tahu. Ya, begitu. Ya. Saya kurang dengar ini. Ya, makanya harus ada komunikasi pihak keluarga dengan rumah sakit. Ya, kalau pihak rumah sakit secara protokol pemerintah dan rumah sakit mengatakan tidak boleh dilihat, kemudian biar kami yang memandikan, kita percayakan ke mereka. Kalau ternyata mereka tidak memandikan, mereka yang berdosa dunia akhirat. Tetapi tetap wajib dimandikan. Jadi begitu, Bu, ya. Oke, baik. Nah, ya, sama-sama, Bu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya mau tanya tentang puasa Rajab yang 3 hari. Apa benar atau tidak? Karena ada pro kontra tentang puasa pada bulan Rajab. Tolong penjelasannya. Berpuasa pada bulan Rajab itu masuk dalam ibadah yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan-bulan haram. Apa itu bulan haram? Yang pertama Rajab, yang kedua Zulqa'dah, yang ketiga Zulhijjah, yang keempat Muharram. Jadi kata Rasul, sum minal hurumi watruk. Silahkan berpuasa, memperbanyak puasa pada bulan-bulan yang haram tadi, bulan yang 4 tadi, tetapi jangan setiap hari. Jadi silahkan memperbanyak puasa tetapi tidak setiap hari. Jadi watruk, kemudian tinggalkan. Jadi artinya silakan puasa kemudian tinggalkan. Jadi tidak rutin dilakukan. Nah, jadi tidak ada fadilah-fadilah khusus yang bercerita tentang puasa Rajab itu mendapatkan begini. Ya, itu tidak ada fadilah khususnya. Tapi jika ingin berpuasa, silahkan berpuasa karena Rajab itu bulan haram. Nah, begitu, karena ini panjang sebenarnya penjelasannya, tetapi demikian secara ringkas yang bisa kami sampaikan karena waktu insya Allah sudah masuk. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.